Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel KSOMM Official ini. Sholawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin amin ya robbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kali ini kita akan membahas tentang 10 larangan haji yang harus dihindari jamaah. Ketika melaksanakan ibadah haji, ada larangan-larangan haji yang wajib dihindari oleh para jamaah selama berada di tanah suci. Jamaah haji yang ketahuan melanggar salah satu larangan haji tersebut akan terkena sanksi dari pihak berwenang Saudi. Menunaikan ibadah haji merupakan salah satu rukun Islam yang dianjurkan untuk dikerjakan oleh umat Islam yang mampu secara jasmani, rohani, dan ekonomi. Selain rukun haji, terdapat larangan haji yang sebaiknya Anda pahami. Mari simak apa saja larangan haji bagi jamaah yang menunaikan ibadah di tanah suci. Larangan haji bagi jamaah. Meskipun terdapat pengecualian, larangan haji berikut ini umumnya memiliki konsekuensi yang mengharuskan Anda untuk membayar fidyah berupa kambing, puasa, dan lain sebagainya. Berikut ini adalah larangan-larangannya sebagai berikut. 1. Mengenakan pakaian berjahit. Khusus jamaah laki-laki, larangan haji yang pertama adalah tidak boleh mengenakan pakaian berjahit. Pakaian berjahit yang masuk kategori larangan haji yaitu pakaian yang membentuk tubuh seperti kemeja atau celana. Namun, ada beberapa kondisi yang memperbolehkan Anda untuk tidak mematuhi larangan haji ini. Misalnya Anda tidak menjumpai kain ihram sama sekali, maka boleh memakai celana yang tidak ketat. 2. Menutup kepala bagi laki-laki. Larangan haji bagi jamaah laki-laki yaitu memakai penutup kepala yang melekat seperti topi atau bahkan peci sekalipun. Namun Anda masih diperbolehkan menggunakan payung apabila cuaca dirasa terlalu terik. 3. Menutup wajah bagi perempuan. Bagi jamaah perempuan, larangan haji yang sebaiknya tidak dilakukan yaitu menutup wajah kecuali melewati laki-laki yang bukan mahram. Anda disunahkan memakai pakaian yang menutup aurat, tidak ketat, dan membentuk tubuh, serta berwarna agak gelap agar tidak mengundang fitnah. 4. Memotong rambut. Ada larangan haji yang tidak memperbolehkan jamaah memotong rambut selama rangkaian ibadah haji. Memotong rambut adalah salah satu proses yang harus dilalui sebelum jamaah haji dinyatakan menyelesaikan rangkaian ibadah haji. Melansir dari laman resmi Nahdlatul Ulama, standar minimal memotong rambut setelah seluruh rangkaian ibadah haji tuntas adalah 3 helai rambut. 5. Memotong kuku. Saat pergi melaksanakan ibadah haji, Anda tidak diperkenankan untuk memotong kuku tangan dan kuku kaki. Namun larangan haji ini tidak berlaku jika sebagian kuku Anda terbelah dan menimbulkan rasa sakit yang mengganggu ibadah sehingga harus dipotong. 6. Mengenakan wewangian. Seseorang yang sedang melaksanakan ibadah haji dilarang untuk memakai minyak wangi, baik untuk badan maupun untuk kain ihramnya. Larangan haji ini ada karena anggapan bahwa minyak wangi termasuk perkara yang mudah menggerakkan hawa nafsu. 7. Membunuh binatang buruan. Jamaah yang ketahuan melanggar larangan haji ini wajib mengganti hewan yang setara dengan binatang yang dibunuhnya. Jika tidak mampu, maka bisa membayar dengan harga yang senilai dengan binatang yang dibunuh tersebut. Apabila masih tidak mampu, jamaah yang melanggar harus menggantikannya dengan cara memberi makan orang-orang miskin atau berpuasa sebanyak harga binatang yang telah dibunuhnya. 8. Melangsungkan akad nikah. Akad nikah yang dimaksud di sini bisa saja jamaah menjadi orang yang menikahkan, atau menjadi wakil dalam akad nikah. Bagi jamaah yang melanggar larangan haji yang satu ini, ibadah hajinya menjadi tidak sah dan diharuskan menyembelih seekor kambing. 9. Berhubungan badan. Berhubungan badan merupakan jenis larangan haji yang memiliki hukuman terberat. Sebab hal ini akan merusakkan seluruh rangkaian ibadah haji seorang jamaah di tahun tersebut. Sebagai gantinya, jamaah yang ketahuan melakukan hubungan badan saat menjalankan ibadah haji akan diwajibkan untuk meneruskan rangkaian ibadah hajinya hingga selesai dan kewajiban menggantinya pada tahun selanjutnya. 10. Bermesraan dengan lawan jenis. Selain larangan haji yang tidak memperbolehkan melakukan hubungan suami istri, jamaah haji juga sebaiknya menghindari bermesraan dengan lawan jenis yang bukan mahram.
10 larangan haji tersebut sebaiknya menjadi pemahaman dasar layaknya sunnah haji bagi Anda yang akan melaksanakan ibadah haji dalam waktu dekat. Dengan begitu Anda tidak akan terkena sanksi dari pihak berwenang Arab Saudi. Sunnah saat ibadah haji. Bukan hanya larangan haji saja yang perlu Anda pahami, namun sunnah haji juga sebaiknya dipahami agar nantinya Anda bisa menjadi haji yang mabrur. Berikut ini adalah sunnah-sunnah haji yang perlu kita pahami. 1. Melakukan ifrad. Ifrad adalah melaksanakan ibadah haji tanpa disertai dengan umroh terlebih dahulu. Haji ifrad merupakan bentuk haji yang tidak mewajibkan jamaah membayar denda (dam) dalam bentuk penyembelihan unta atau kambing. 2. Membaca doa talbiyah. Jamaah laki-laki disunahkan untuk membaca doa talbiyah atau doa selama ihram sampai melontar jumrah pada hari raya haji dengan suara keras. Sedangkan bagi jamaah perempuan cukup didengar oleh dirinya sendiri. Adapun bacaan doa talbiyah, yaitu Aku memenuhi panggilanmu ya Allah, aku memenuhi panggilanmu. Tiada sekutu bagimu, ya Allah, aku memenuhi panggilanmu. Sesungguhnya segala puji dan nikmat adalah milikmu, begitu juga kerajaan, tiada sekutu bagimu. 3. Membaca zikir sewaktu tawaf. Sewaktu melakukan tawaf di antara rukun Yamani dan Hajar Aswad, Anda sebaiknya membaca zikir seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, yaitu membaca doa sapu jagat. Melansir dari laman resmi Nahdlatul Ulama, doa sapu jagat merupakan doa yang dipanjatkan untuk meminta kebaikan dunia akhirat. Adapun doa sapu jagat ini diriwayatkan dalam sebuah hadis riwayat Muslim yang berbunyi, sesungguhnya Rasulullah SAW seringkali membaca doa, Ya Allah, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta peliharalah kami dari siksa api neraka, dalam kurung hadis riwayat Muslim. 4. Salat sunnah 2 rakaat sesudah tawaf. Sesudah tawaf Anda bisa menunaikan salat sunnah 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Jika tidak mungkin, maka salat sunnah bisa dilakukan di Hijr Ismail. Bila tidak memungkinkan juga, salat sunnah tawaf bisa dilakukan di masjid atau di mana saja asalkan masih berada di tanah suci. 5. Memasuki Ka'bah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, barang siapa yang masuk ke dalam Ka'bah maka ia telah masuk ke dalam kebaikan serta ia akan keluar dengan mendapat ampunan. Dalam kurung hadis riwayat Al-Baihaqi. Pelaksanaan ibadah haji memang memiliki rangkaian yang cukup panjang sehingga membutuhkan kesiapan yang matang agar bisa menjadi haji yang mabrur. Semoga kita semua bisa menjalankan rukun Islam yang kelima yaitu haji. Amin. Oke guys, sampai di sini dulu video kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih atas waktunya untuk menonton video ini dari awal hingga akhir. Semoga kalian semuanya diberi kemudahan dalam segala urusan. Dan tidak lupa semoga kalian semua diberi kesehatan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa kalau video ini bermanfaat, mari kita beri support channel ini dengan cara subscribe, like dan share biar kita tetap semangat buat kontennya.